Tulis saja. Boleh bebas ya. Ya. Silakan ditulis satu kata boleh. Dua kata boleh. Kalau sudah silakan tempel di sini masing-masing. Di barisan ini dulu kalau udah tempel. Punten. Majuan. Yang sebelah sana kalau udah silakan ke depan. Silakan rapi ya, duduk lagi. Yang terakhir mental, diam di situ ya, bacakan kesepakatannya seperti apa. Yang lain aja siapa ya? Waktu berarti terakhir. Bacakan semua yang ada di situ kesepakatannya. Silakan. Kesepakatan kelas, selesai harga pangkas, ganti wakil KM, ganti KM, pergantian KM karena belum ada kesepakatan dari para murid. Yang ini lagi, ulang. Ganti di denda, ganti seksi kelas, datang tepat waktu, belajar dengan tekun, jaga kebersihan, ganti di denda. Oke, silakan duduk lagi. Tepuk tangan dulu ya. Ini terkait dengan denda, kita hapus aja ya. Kemudian ganti kalian nanti kalau di kelas kita bahas. Jadi kesepakatannya tadi tepat waktu, dendanya tidak ada. Nah, gue ingin kalian duduk rapi, tegak dulu. Karena kesepakatannya cukup memberatkan ya, tegak dulu. Tarik nafas, keluarkan lagi. Tarik nafas lagi, keluarkan lagi. Baik. Berikutnya, kali ini kita akan belajar tentang IPA. Kompetensi dasarnya adalah, ini nggak jelas ya? Kelihatan nggak? Enggak. Yang pertama, konsep rangkaian energi dan daya listrik, kemudian sumber energi listrik, kemudian membuat listrik center sederhana. Kemudian yang ini membuat proyek center sederhana ya, untuk kompetensi dasar kali ini. Kemudian tujuannya, nah ini tujuannya, ini dua kata ini ya. Tujuannya adalah pengamatan gambar, artikel, kemudian kalian nanti bisa menghitung daya listrik, kemudian hasil karya membuat poster sederhana yang kemarin sudah ya, ada yang poster, ada yang video ya. Kemudian juga membuat poster hasil rancangan dari desain yang pernah kamu buat minggu kedua kemarin. Ini desain-desain yang sudah ada, tapi belum diwarnai ya. Nah, kemudian manfaatnya kalian bisa membuat proyek karya sederhana yang sudah dibuat oleh masing-masing ya minggu kemarin. Kemudian tampil berinovasi, membuat poster, juga bisa mencoba di rumah hemat energi listrik. Itu manfaatnya. Kemudian selain itu untuk pembelajaran kali ini, masing-masing kelompok nanti Ibu akan kasih nilai rentang 1 sampai 10. Nah, ini rangkaian resistor. Rangkaian resistor seperti itu seri, berbeda dengan rangkaian paralel. Kemudian selain rangkaian resistor, ada juga rangkaian kombinasi antara seri dengan paralel. Jadi ada kombinasi antara seri dengan paralel. Ada tahap 1, R1 dan R2. Nah, kemudian tahap 2-nya rangkaian seri digabung dengan rangkaian paralel.
akan sama dengan titik cabang akhir. Nah ini hukum Ohm itu P sama dengan Q kali R, di mana voltase itu berbanding lurus dengan arus dan hambatannya. Kemudian di sini ada juga beberapa artikel. Ibu sudah kirim ke HP, ke WA. Silakan dibuka WA-nya. Ada yang KPD digital di WA grup kita. Tapi di sini ada juga yang Ibu sengaja printkan untuk kalian ya. Nanti dibaca aja dari KPD yang ada. Yang punya yang bisa buka HP-nya, di HP juga ada ya. Nah itu beberapa video juga. Ini artikel dulu ya. Yang udah dapat artikel tolong dibuka halaman 1. Yang bisa dibuka artikelnya. Baik, yang udah dapat artikel, tolong baca artikel yang pertama. Silahkan buka artikel yang pertama. Ini linknya udah ada di depan ya, di HP juga di sini. Coba baca yang ini, lintas saja. Lonjakan tarif listrik yang tinggi disebabkan oleh konsumsi yang jauh lebih banyak saat kita lebih sering beraktivitas di rumah. Kata inti dalam keterangan tertulis. Nah, jadi kamu lihat rekening listrik ibu dan ayah kamu yang di rumah, mahal atau murah? Ada yang tepat ya, ada yang manual. Murah, ada yang murah, ada yang mahal ya kan? Paling mahal siapa yang paling mahal di rumahnya berapa tuh harganya? Ada yang 100.000? Ada? Lebih? Berarti ini ya. Kita buka artikel yang kedua. Halaman berikutnya, yang juga buka di atas PDB kita sudah ada ya. Halaman berikutnya, ternyata gimana? Coba adiknya gitu. Coba KPK. Artikel kedua. Nah, di artikel kedua gimana? Ya. Ya, betul sekali kata pemerintah, tarif listrik diturunkan. Karena mahalnya tarif listrik ternyata karena banyak orang yang di rumah menggunakan TV. Ya kan kalau pandemi diam di rumah ya, menggunakan setrikanya lebih banyak, menggunakan peralatannya, listriknya lebih banyak sehingga memungkinkan untuk lebih mahal rekeningnya. Itu artikel ada 2. Silakan dibaca artikelnya di KPD digital kita. Nah, berikutnya di video ada di HP masing-masing. Videonya boleh dibuka. Ini ada video tentang menghitung tarif listrik. Yang terbuka boleh videonya dibuka ya. Disimak videonya silakan. Nah ini daya listrik pada suatu alat listrik ya. Jadi kalau kalian perhatikan di video itu, alat listrik dijual di toko biasanya ada daya listriknya.
jelas dengar dari sini, audio dan gambarnya ada di HP ya, di AKPD digital. Ini masih audio tentang energi dan daya listrik ya. Kalau di sini kurang jelas, di HP masing-masing lebih jelas ya. Jadi W sama dengan I kuadrat kali ya, kalau kita itu rumusnya ya, formulasi untuk energi listrik. Kemudian kita lihat yang W sama dengan I kali C, W sama dengan P kali C. Di AKPD digital lebih jelas. Kemudian kita lihat video yang satu lagi. Ibu mau nanya, kalau listrik pernah ada yang bermain ke kawah kemudian? Nah, itu pembangkit listrik tenaga apa? Tenaga uap. Dan itu menyinari listrik yang ada di kawasan Pasir, Ibun, Majalaya, Selokan Jeruk, dan daerah Garut. Nah, itu ya. Video selanjutnya terkait dengan kawah Kamojang. Itu di situ kan ada istilahnya keterangan-keterangan atau video yang ditayangkan di AKPD digital terkait dengan kawah Kamojang atau PLTU. Nah, ini cara menghitung biaya energi listrik. Video tadi ya belum selesai. Cara menghitungnya silakan dipelajari. Sesuai dengan biaya listriknya berapa, lalu harganya berapa. Baik, untuk mempersingkat waktu sambil mendengarkan video dan audio, silakan duduk berkelompok. Hitungan 3 selesai ya. 1. Kameramen ulah direkap, harapan. Masing-masing kelompok sudah ada yang AKPD-nya. Ini AKPD-nya udah ada. Yang AKPD sebelah sini ada ya. Ini ada AKPD-nya. Yang itu. Ini AKPD-nya. Yang itu ya. Nanti kalau ini balik kanan lagi. Yang dulu mana? Nah, sambil lihat dari AKPD tadi, sambil mendengar audionya ini ada perubahan energi dari energi kimia menjadi energi listrik, ya kan?
Jadi baterai menjadi terang lampunya. Sekarang kalau kita ganti kipas angin, kita pasang berarti ada perubahan dari energi kimia berubah menjadi energi angin gerak mekanik. Ya. Jadi bukan jadi angin, tapi berubah jadi gerak. Nah ini yang Ibu bilang tadi video tentang kawan Kamojang. Coba dari artikel tadi, dari video kawan Kamojang ini hanya istilahnya budaya lokal, kearifan lokal di daerah kita ya. Kamojang itu bukan hanya sebagai PLTU, tapi sering dijadikan wisata. Nah sekarang kita lihat dulu cara menghitung arus listrik dan tegangan ya. Cara menghitung arus listrik dan tegangan. Nah ini rangkaian listrik yang kamu buat gitu ya, seperti itu. Jadi ada kalau sumber arus mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, ini arus listriknya, perhatikan pada rangkaian tertutup seperti yang kamu buat sesuai dengan rancangan. Jadi kalau dilihat arus listrik itu rangkaian tertutup ada muatan listrik di mana besarnya I sama dengan I per T. Mudah-mudahan nanti terlihat di KPD ya. I-nya adalah arus, T-nya adalah muatan listrik. Ini baterainya 1, bandingkan dengan baterainya 2 tadi ya. Kalau baterainya 1. Jadi kalau muatannya 5 misalnya ya, kemudian waktunya 2 detik, 5 per 2. Jadi harusnya 2,5. 5 dibagi 2 berapa? 2,5 ampere. Itu arus listrik. Kemudian hukum Ohm. Untuk hukum Ohm di video ini ditayangkan. Kita lihat dulu videonya ya. Hukum Ohm itu terjadi karena ada I sama dengan I kali R. Jadi voltasenya sebanding dengan arus dan sebanding dengan rangkaian. Nah kita bandingkan gambar ini nih. Yang sebelah kanan itu 1 baterai, yang sebelah kirinya 2 baterai. Idealnya memang yang 2 baterai lebih terang daripada yang 1 baterai. Nah, kalau kita lihat hukum Ohm, besar kuat arus yang mengalir sebanding dengan potensial listrik berbanding terbalik dengan hambatan, itu berarti I sama dengan I kali R, atau R sama dengan I bagi I, atau kalau dicarinya I sama dengan I per R. Nah itu untuk hukum Ohm. Jadi kalau misalnya untuk sebuah aki ya, ini sebelah sini aki. Kalau aki kita kasih tegangan, misalnya tegangannya kita kasih 5 ya. Kemudian dinyalakan lampunya, berapa hambatannya? Untuk menghitung hambatan berarti bagaimana? Nah, ini hukum Ohm ya. Kita lihat mana yang lebih terang jika baterainya 2. Lalu kalau baterainya 1, mana yang lebih terang? Gitu ya, dibandingkan. Berarti mana yang arusnya kuat dan mana yang arusnya lemah. Nah ini kalau kita klik saklarnya untuk yang baterainya 1, bandingkan dengan saklar yang baterainya 2. Nah ini untuk hukum Ohm. Sekali lagi hukum Ohm adalah besar kuat arus listrik yang mengalir sebanding dengan
kaitannya dengan cabang pada percabangan ya, arus pada percabangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang hukum Ohm? Ini hukum Ohm ya. Nah, misalnya voltasenya 5, R-nya 5, maka 5 dibagi 10, R-nya 10, maka I-nya adalah 5/10. Ya. Ini coba lihat yang satu baterai dinyalakan, warnanya kuning. Walaupun kuning, dia nyala tapi redup, gitu ya. Kemudian yang dua baterai kita lihat, nyalanya kuning juga tapi lebih terang. Kelihatan ya arusnya mengalir, yang titik merah itu mengalir. Kelihatan nggak? Nah, itu mengalir ya. Nah, sekarang kita ke hukum Kirchhoff. Nah, untuk hukum Kirchhoff sekali lagi, arus yang mengalir melalui percabangan, di mana arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar. Itu hukum Kirchhoff. Nah, ini Ibu lihat dari hasil karya kamu juga ada kaitannya dengan hukum Kirchhoff. Nah, ini hukum Kirchhoff itu membahas buat arus yang mengalir dalam rangkaian, ya, gambarnya dalam rangkaian di mana rangkaian listriknya tidak bercabang atau seri. Bisa juga rangkaian listrik yang paralel. Jadi pada rangkaian listrik tidak bercabang ini, buat arusnya tiap rangkaiannya sama, gitu ya. Dimana hukum Kirchhoff itu rangkaiannya bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Lihat nyala lampunya ya. Jadi ini kalau kita lihat jumlah kuat arus yang keluar akan sama dengan jumlah kuat arus yang masuk. Terlihat ya arus yang mengalir? Yang warna merah itu arusnya, nah, gitu ya, seperti itu. Baik, sekarang kalau kuat arus I1 3, I3 juga 4. Berapakah kuat arus di I2? Cara hitungnya jumlahkan I1 ditambah I2 sama dengan 3 ditambah 4, 7. Kemudian kuat arus yang muncul di I3 berarti berapa? 7 kurangi 2. Nah, berarti ada 5 kuat arus yang ada di percabangan tersebut. Baik, itu tentang menghitung kuat arus pada hukum Kirchhoff. Nah, sekarang buka SAPD, kalian kerjakan sambil lihat videonya ya tentang model. Coba boleh dari kanan, yang ini juga boleh dari kanan, kerja sama. Coba balik dari kanan dulu. Nah, di sini SAPD-nya biar baru kamu kerjakan di sini ya. Silakan dari kanan, itu kerja sama.
Pertanyaannya, mengapa risiko listriknya belum bayar mahal? Ini kenapa? Kalau yang halaman 1 yang paling udah, buka halaman berikutnya. Iya, sama ya. Iya kan jelas ya. Nah, ini misalnya di rumah kamu kalau ada yang tahu harga listrik di rumah kamu berapa? Tulis di sini misalnya 50.000 atau 40.000 atau 100.000. Kalau sudah tahu berarti apa nanti kamu ini aja misalnya kalau misalnya alasannya kira-kira di rumah kamu menyalakan apa aja, TV, terus apa lagi di rumah? Mereka jadi tagihan untuk rumah karena berapa jam? Kalau sepanjang hari berarti sehari berapa jam? 24 jam. Boleh. Imam misalnya di rumahnya 100.000 boleh. Atau satu orang saja yang tinggal telepon. Imam punya imam, saya gede. Nah, solusinya apa? Boleh imam. Kok bisa menumpang di kan? Berarti harus apa? Apakah ada yang dikurangi? Pak. Silakan diisi udah. Nah, ini boleh. Yang ini kan udah ya. Kalau bosan udah lewat langsung ini. Udah. Silakan diisi ya. Alamat PDC yang sudah bisa buka digital langsung di HP dari hasil link digitalnya. Waktu kamu 15 menit saja. Diskusinya 15 menit saja. Ya. Kalau yang jawab, saya bosan aja. Oh, berarti yang belum dibuka posternya masih di kalian ya, belum dikumpulkan ya poster. Nah, kalau ada tagihan nomor seperti itu, apa yang harus dilakukan solusinya, upayanya apa gitu ya. Untuk halaman 2 kalau posternya udah dilewat saja ya kalau udah posternya. Tuh.